Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mendapat bagian yang chapter 8 dari buku Tsunami itu. Jadi chapter 8 ini yang dibahas adalah karakteristik dari shoreline, perubahan atau perbaikannya setelah 3 tahun dari pasca tsunami dan gempa tahun 2011. Penelitinya ada beberapa orang, itu Keiko Udo, Kaoru Tojo, Yuriko Takeda, Hitoshi Tanaka, dan Akira Mano. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama kejadian gempanya yang pada tanggal 11 September 2011 yang berkekuatan 9 skala Richter di Miyagi. Kemudian pada tahun 2011 juga ada laporan kemunduran garis pantai yang signifikan hingga beberapa ratus meter dari PU-nya Jepang. Kemudian dari Otoritas Informasi Geospasial Jepang juga ada laporan tentang deformasi atau subsidence dari sampai 0,5 meter dari daerah Namie ke Nakoso. Kemudian terdapat juga sejumlah studi tentang dampak gempa bumi dan tsunami yang ditulis oleh Misawa dan oleh Nakamura tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi karakteristik retakan garis pantai akibat gempa bumi dan tsunami, serta pemulihannya setelah 3 tahun. Ini adalah data dari Geospasial Informasi Jepang di tahun 2000, dirilis tahun 2013. Di sini menginformasikan tentang deformasi vertikal, upwelling ya, bukan subduksi, deformasi vertikal dari lokasi-lokasi yang diberi tanda titik merah ini. Nah, ini yang tadi yang dirilis paling besar itu 0,5. Lanjut dengan bentuk kemiringan pantainya. Nah, jadi kalau di penelitian ini data utamanya adalah data foto udara, kemudian data-data lainnya itu data deformasi, ketinggian tsunami, kemudian ketinggian tembok laut, sama kemiringan pantai. Data inilah yang digunakan untuk analisa yang kemudian menjadi bahan untuk menarik sebuah hasil dari penelitian ini. Jadi untuk lokasi pertama, foto udara daerah pantai Fudayama. Di sini pada kejadian gempa, setelah kejadian gempa tepatnya di tanggal 13 Maret 2011, dapat data foto udara di pantai Fudayama ini. Nah, di sini terlihat dari sebelum gempa bumi atau sebelum tsunami, memang ada perubahan dari shoreline-nya. Namun perbaikannya juga signifikan hingga ke tahun ketiga, sekitar 30 meter. Setelah setahun sekitar 30 meter, ini di tahun 2012, dan hampir pulih ke posisi semula. Kemudian lokasi kedua adalah Pantai Yamamoto. Di sini terlihat yang saya lingkarin merah ini di foto udara juga. Posisi ini cekungan dari kayak daerah estuarinya itu. Nah, di 2011 tidak begitu signifikan antara 2011 ke 2012. Perubahannya tidak begitu signifikan. Sampai di 2013 juga belum terlalu, seharusnya kan dia bentuknya lurus aja. Gitu.
Nah, jadi di sini kemungkinan ada proses pelambatan pemulihan. Kemudian di daerah Kitagamigawa, di tahun 2011 ini seperti ada kayak apa ya namanya ya, kayak bukan pulau ya, jadi seperti ada ini, seperti ada daratan itu, ya dia daratannya hampir terbenam. Namun di tahun 2013 ini hampir pulih setelah 3 tahun dari kejadian gempa. Kemudian selanjutnya daerah Sungai Natogirawa. Di sini daerah mulut sungainya ini, daerah muara sungai ini terlihat ada perbaikan dari tahun ke tahun hingga di 2013 dia hampir pulih, bisa dikatakan kondisinya hampir pulih. Di sini dikatakan bahwa penghalang baru terbentuk lagi setelah setengah tahun, tetapi 150 meter ke arah daratan di sisi kiri dari posisi aslinya. Jadi lebih ke sini, ke atas sini ya. Awalnya kan seperti ini bentuknya. Lokasi selanjutnya Sungai Koitogawa. Ini daerahnya kembali stabil seperti semula jika dibandingkan dengan foto udara tahun 2000. Lokasi selanjutnya adalah Sungai Samegawa. Di Sungai Samegawa ini juga sama, bahkan garis pantainya maju 50 meter. Di daerah sungai, kembali lagi ini daerah muara sungai. Jadi yang dapat kita simpulkan untuk daerah muara sungai di situ perbaikan akibat tsunami dan gempanya terjadi cukup baik di 3 tahun pasca gempa dan tsunami. Itu kemungkinan karena adanya sedimentasi juga di daerah itu, kemudian kemiringan pantainya juga, dan ada faktor deformasi vertikalnya juga tinggi di daerah itu. Itu aja dari saya. Mohon koreksi dan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai tsunami di muara sungai ini ya. Bagaimana perubahan mulut sungai atau muara sungai ini akibat tsunami dan berapa lama dia harus atau bisa diperbaiki. Ya silakan yang mau ditanyakan. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan mungkin, Pak. Ya belum tentu. Itu berapa sungai tadi yang di berapa muara sungai tadi yang diteliti, yang diambil gambarnya? Yang ada gambarnya itu 6, Pak. Tapi dia jadi agak makanya saya agak lama mencerna paper ini tuh karena di data dari geospatial information-nya tuh lokasinya tuh beda-beda titiknya. Ternyata ini tuh memang kayak titik GPS-nya gitu ya, Pak ya. GPS buoy dia. Nah, saya tuh bingung kok titiknya di sini, kemudian lokasi pantainya beda gitu nama-nama lokasinya. Nah, jadi makanya akhirnya saya menyajikannya berdasarkan ini aja, dan memang papernya membahasnya tentang dari foto udaranya, analisanya. Gitu, Pak. Mungkin itu untuk mengukur ketinggian ini aja kali ya, ini tsunami-nya atau ketinggian iya, pantainya itu. vertikalnya.
untuk mengukur tsunami-nya sama deformasi vertikal. Ya, jadi bukan berdasarkan sungainya itu kan. Iya, jadi nggak jadi kayak data ini aja dia. Ini Pak, dia nanti untuk menganalisa luapan tsunami-nya sampai di mana sehingga lokasinya itu bisa berubah gitu. Dia butuhnya data itu aja sih. Untuk data bantuan analisanya aja. Jadi selain dari gambar foto udara ini, jadi juga untuk mungkin menghitung ininya, berapa tuh ketinggian pantainya gitu, ketinggian pantainya gitu kan. Jadi kan ada yang maju itu 50 meter gitu kan, apa mundur mau maju tadi, ada yang maju kalau nggak salah itu. Iya Pak, ada. Ya berarti kan ketinggiannya juga mungkin agak berbeda dari awalnya gitu kan. Ya itu mungkin buat patokan titik-titik itu buat patokan aja ini. Sehingga dia bisa menghitung gitu, ada bus gini, nah kira-kira tuh tingginya berapa tuh kalau maju 30 meter, maju 50 meter tadi kan, ini pantainya itu. Iya Pak, tapi kekurangannya itu kan dia kan judulnya garis shoreline ya Pak. Mungkin maksudnya secara geospasial itu tidak dipetakan di gambar yang ini nih. Ya, majunya ke mungkin dari sini atau gimana gitu. Jadi dia hanya per daerah aja per titik-titik ini. Nah yang ini tuh saya nggak jelas di sini tuh sebelah mana, kan saya nggak hafal daerah Jepang. Ada di petanya nggak dikasih tahu Di petanya, ini di petanya itu tuh titik ini Pak, titik-titik buoynya aja, nggak dikasih tahu pantai. Ini sih Fukushima, ini sih Pak. Tapi ya, mungkin itu sungai kecil itu sih, kalau bukan iya, sungai Pak. besar itu kayaknya. Sehingga mungkin di peta itu nggak begitu kelihatan gitu, terlampau apa ya, terlampau besar ininya nih petanya gitu ya. Iya, Kan Pak. kilometernya tuh 50, 100 berapa tuh ini tuh kan skalanya gitu kan. Nah ini kan. Iya. Padahal di peta yang tadi, skala yang tadi kan kecil gitu kan. Iya, Pak. Gambar-gambar foto udaranya itu skalanya kecil gitu, nggak sebesar ini gitu. Sehingga sungai-sungainya jadi nggak kelihatan di peta yang ini. Iya, maksudnya paling nggak kalau seandainya lokasi ini kan Fudaihama ini dia plot di sini Pak, ini kan nggak ada. Jadi saya tuh bingung mengaitkan yang di sini kan sebenarnya menarik ya kalau lokasi titik ini. Tapi saya juga nggak ngeplot di Google Maps sih Pak. Sebenarnya bisa juga sih di plot sendiri ya, pakai petanya dia ini, di plot sendiri. Untuk tahu lebih detail ini dibandingkan peta ini dan foto ini disatuin kayak gimana gitu. Tapi saya tidak melakukan itu, sayangnya. Jadi secara umum saya emang 3 tahun aja udah bisa ini ya. Jadi kesimpulannya itu kembali ke awal gitu. Iya, kesimpulannya itu kalau dia lokasi pantainya itu di dekat muara sungai itu 3 tahun itu sudah pulih, bahkan lebih maju lagi karena sedimennya tinggi. Kesimpulannya ke arah situ sih dibandingkan daerah ini Pak. Ini kan sungainya hanya kecil. Tapi pulih juga tuh. Iya, tapi pulih tapi ada 2 titik nih yang belum. Perbandingan dengan tahun 2000 berapa 2008, 2000 berapa tuh di atasnya? 2006 Pak. Ya silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya kalau tidak ada silakan selanjutnya. Terima kasih. Belum.